Kita hidup di era semua orang lari kencang, kejar cinta, pengakuan, sukses, bahkan ketenangan. Tapi anehnya, semakin kita paksa, semakin terasa kabur. Padahal, banyak hal yang kita buru itu nggak perlu dikejar, cukup diundang lewat kesiapan hati dan ketenangan jiwa. Stoikisme bilang, damai bukan dari menaklukkan dunia, tapi dari menaklukkan diri sendiri. Saat kita berhenti memaksa hidup ikut skenario kita, tiba-tiba hal-hal tersembunyi mulai terlihat. Hidup sering memberi tepat saat kita berhenti menuntut. Psikologi modern setuju, kontrol berlebih, stres naik, penerimaan ruang tumbuh alami. Melepaskan bukan menyerah, itu bentuk kepercayaan tertinggi. Energi yang tadinya panik mengejar, kini beralih jadi kehadiran. Kesiapan, magnet buat hal-hal yang selaras dengan nilai kita. Hidup mulai mengalir tanpa paksaan. Mungkin ini yang kita lewatkan, bukan kurang usaha, tapi kebanyakan cemas. Bukan kurang strategi, tapi kebanyakan ingin kendali. Saat kita berani berhenti, bukan mundur, tapi melihat jernih, kita sadar yang benar-benar untuk kita nggak akan lewat begitu saja. Tonton sampai habis biar nggak kelewat poin kuncinya. Subscribe, nyalakan lonceng supaya kita terus berbagi perspektif yang bantu kamu hidup lebih tenang, sadar, dan kuat dari dalam. Yuk, mulai. Poin 1. Kenapa memaksa hidup selalu gagal? Manusia sering lupa, hidup bukan mesin yang bisa diprogram, kerja keras, sukses. Seolah semesta wajib nurut cuma karena kita merasa pantas. Tapi hidup punya ritme sendiri, nggak bisa diburu, nggak bisa dikunci. Setiap kali dipaksa, yang datang bukan damai, tapi kelelahan tak berujung. Coba ingat satu momen, kamu berjuang habis-habisan buat karir, cinta, pengakuan, tapi malah makin menjauh. Kamu pikir, kenapa usahaku nggak cukup? Padahal bukan soal cukup atau enggak, tapi arah tenaga. Hidup menolak dipaksa karena punya irama sendiri. Siapa yang melawan, tenggelam dalam arusnya. Stoikisme bilang, dichotomy of control, ada yang bisa kita kendali, pikiran, tindakan, keputusan. Ada yang enggak, hasil, opini orang, situasi luar. Tapi kita sering tertukar, sibuk atur hasil, paksa keadaan, tuntut waktu sesuai jadwal kita. Semakin keras genggam, semakin cepat lolos. Psikologi modern sebut ini intentie of uncertainty. Orang yang gak tahan ketidakpastian berusaha kendalikan segalanya, percaya kalau semua sesuai rencana, baru aman. Tapi hidup gak janji bikin kita selalu aman. Semakin detail diatur, semakin besar kecemasan. Contoh, orang yang paksa hubungan bertahan padahal sudah hilang arah, yang kerja non-stop karena sedikit lagi hidupku sempurna, yang kejar pengakuan karena takut diabaikan. Semua lahir dari satu akar, takut kehilangan, takut gagal, takut nggak cukup. Ironisnya, dalam ketakutan itu kita kehilangan keterhubungan dengan diri sendiri. Hidup jadi perang tanpa akhir, bukan perjalanan. Penelitian bilang, orang dengan intoleransi of uncertainty tinggi punya kecemasan kronis. Sulit tidur, sulit tenang, terus mikirin yang belum terjadi. Mereka coba kendali masa depan biar nggak disakiti masa lalu, tapi justru tersiksa. Hidup nggak bisa diatur kalkulasi penuh, lebih seperti sungai. Bisa diarahkan, tapi nggak bisa dilawan. Pernah nggak hidup terasa makin berat padahal kamu udah lakuin segalanya benar? Mungkin kamu berperang dengan yang seharusnya diterima. Melepaskan kontrol bukan lemah, tanda dewasa percaya alur lebih besar. Budaya modern puji kerja keras non-stop, tapi yang luput, kapan harus berhenti percaya. Kerja keras penting, tapi kalau jadi paksa realitas tunduk, kita lawan hukum alam, pertarungan yang gak pernah menang. Stoikisme gak suruh pasif, hanya ingatkan, kendalikan yang bisa, lepaskan yang gak. Lakukan bagianmu, serahkan hasilnya, disitulah ketenangan muncul. Contoh nyata, orang kejar jabatan sampai kehilangan kesehatan, paksa relasi utuh sampai jiwa pecah, berjuang di jalan salah karena takut berhenti, gagal. Berhenti kadang tindakan paling berani. Bukan menyerah, tapi aku udah cukup berusaha. Sekarang biar hidup bicara. Jadi apa yang harus kulakukan kalau bukan ngejar? Berhenti memaksa, mulai hadir. Saat berhenti ngejar, kamu berhenti lari dari diri sendiri. Hidup mulai menemukanmu, bukan karena berhenti usaha,
tapi karena sejajar dengannya. Ada ajaib saat manusia berhenti lawan arus. Mulai dengar apa yang benar-benar penting, keinginan dari hati, bukan dari takut. Dalam diam, kamu mungkin sadar yang kamu kejar sebenarnya lagi menuju ke arahmu. Cuma kamu terlalu sibuk lari. Hidup bisa diajak kerjasama kalau kamu mau dengar. Tidak semua tertunda, gagal. Tidak semua cepat, tepat. Ada waktu tanam, ada waktu tunggu. Kebijaksanaan, tahu kapan berhenti menggali, percaya akan bekerja dalam diam. Hidup bukan soal siapa paling kuat lari, tapi siapa paling bijak menunggu. Yang kamu cari sering datang saat kamu berhenti mengejarnya. Bukan menyerah, tapi selaras dengan kehidupan. Poin 2. Kekuatan tersembunyi dari melepaskan. Ada saat kita sadar, yang digenggam terlalu kuat, pelan-pelan melukai telapak tangan sendiri. Yang dulu berarti, kini menahan kita di tempat tak tumbuh. Di situ, melepaskan bukan kehilangan, tapi keberanian berhenti menyakiti diri. Banyak anggap melepaskan menyerah. Padahal sering awal kemenangan sejati, bukan atas dunia, tapi atas diri sendiri. Saat melepaskan, kita berhenti perang dengan kenyataan, berhenti paksa hidup tunduk pada keinginan yang mungkin sudah nggak relevan. Tapi nggak semua melepaskan karena bijak. Ada yang karena lelah, putus asa. Melepaskan sadar mendewasakan, pilih nggak ikat diri pada yang bikin kecil. Melepaskan putus asa pahit, rasa kehilangan nempel di batin, terus merasa belum selesai. Budaya sanjung ikhlas, tapi juga hormati yang bertahan. Kita puji yang menggenggam, pekerjaan, hubungan, status, citra. Jarang beri penghargaan pada yang tahu kapan berhenti. Masyarakat nilai dari apa yang dijaga, bukan apa yang dilepas. Genggam kuat, lepas lemah. Padahal psikologis, melepaskan kontrol diri tertinggi. Butuh keberanian akui nggak sejalan. Kebijaksanaan nggak lawan arus demi ego takut gagal. Ketakutan kehilangan itu sendiri. Kita terjaga malah mikirin, bagaimana kalau habisin energi buat yang belum terjadi. Makanya banyak bertahan di situasi sakit karena nggak tahu caranya pisah tanpa rasa gagal. Kehilangan nggak selalu kekalahan. Kadang ruang baru. Psikologi, melepaskan sadar kesejahteraan mental. Lebih tenang, adaptif, emosi stabil. Karena nggak sibuk pertahankan yang nggak bisa dipertahankan, lebih banyak ruang hidup. Contoh, keluar dari kerja nggak sesuai nilai. Awalnya takut, penghasilan, penilaian, masa depan. Tapi setelahnya ringan, bukan masalah hilang, tapi berhenti lawan arah hidup sendiri. Kita nggak tahu seberapa berat beban sampai berani lepas. Tapi melepaskan terlalu cepat juga bahaya. Yang buntu mungkin butuh sabar sedikit lagi. Makanya butuh kebijaksanaan. Bukan impulsif karena emosi, tanya, kenapa aku mau lepas? Sudah selesai belajar? Atau lari dari sakit? Kalau tersisa takut, penyangkalan, keterpaksaan, saatnya pergi. Kalau masih ruang tumbuh, makna butuh jeda, bukan perpisahan. Melepaskan bukan putus ikatan emosional sekejap. Proses turunkan genggaman perlahan sampai tangan terbuka buat hal baru. Makanya banyak lega setelah lepas, tapi belum selesai batin. Lega jeda, bukan akhir. Tanda melepaskan sejati. Nggak terus menoleh ke belakang, mulai jalan ke depan, pikiran nggak terikat masa lalu, mikirin masa depan, lahir energi baru. Bahaya, melepaskan, disalahgunakan jadi alasan berhenti berjuang. Aku udah ikhlas, padahal lari dari tanggung jawab. Sisi gelap, kepasrahan palsu, berhenti lawan ketidakadilan, perjuangkan kebenaran. Melepaskan sejati. Bukan berhenti berjuang, selektif. Bedain apa perlu dipertahankan, apa bikin terjebak. Studi goal disengagement. Lepas dari tujuan gak relevan, alihkan energi, kebahagiaan, kesehatan mental lebih tinggi. Melepaskan penyelarasan ulang tujuan dan nilai diri. Ajaibnya, saat benar-benar lepas, hidup buka jalan sendiri. Bukan gaib, pola pikir berubah. Lebih tenang, fokus, terbuka. Energi tenang, tarik hal baru, psikologi sosial. Tapi realistis, nggak semua setelah lepas langsung indah. Kadang kosong, sunyi, makna baru. Melepaskan nggak selalu mudah, tapi selalu lebih jujur. Kejujuran ke tempat tepat. Melepaskan ajarkan, cinta bisa jadi keterikatan ego. Takut kehilangan bukan mencintai, tapi memiliki. Cinta sejati kebebasan,
bukan penguasaan. Kadang lepas bentuk cinta paling murni, cinta demi orang lain, bukan diri sendiri. Akhirnya, melepaskan bukan melupakan, tapi menghargai. Harga yang pernah ada, yang diberi, yang selesai. Berjalan bersama waktu, bukan lawan. Yang tolak perubahan, dihancurkan. Yang bersekutu, temukan ritme baru. Kekuatan tersembunyi melepaskan. Kembalikan dirimu sendiri. Saat berdiri tenang tanpa genggam, tuntut apapun paham. Kebebasan bukan dapat segalanya, tapi enggak takut kehilangan apapun. Poin 3. Kepercayaan membuka ruang pertumbuhan sebenarnya. Ada masa kita berhenti lari, tapi dunia masih berputar kencang. Enggak ngejar lagi, tapi dada masih gelisah. Bagaimana kalau semua berhenti di sini? Bagaimana kalau aku nggak pernah sampai? Disitulah kepercayaan berperan. Bukan buta, bukan tolak kenyataan, tapi kesadaran diam. Hidup kadang minta kita percaya sedikit lebih lama. Otak dirancang cari pola alasan di ketidakpastian. Studi neuroscience. Otak ciptakan kepastian semu biar tenang. Tanpa kepercayaan, manusia tenggelam dalam takut masa depan. Menarik, kepercayaan muncul sebelum bukti. Yang yakin sembuh, berjuang lebih keras. Yang percaya hidup punya arah, lebih mudah lihat peluang. Psikologi, self-fulfilling prophecy. Keyakinan ciptakan perilaku, keyakinan jadi nyata. Tapi ada garis tipis. Kepercayaan menumbuhkan. Bikin tenang bertindak sadar, kepercayaan membutakan. Semua baik-baik saja, tapi nggak lakuin apa-apa tolak kenyataan. Saat percaya pada yang belum terlihat, kita izinkan diri nggak tahu segalanya. Di situ keajaiban kecil muncul. Berhenti kontrol detail, pikiran terbuka pada yang terlewat. Makanya banyak temukan peluang setelah berhenti panik atau percaya proses. Tapi dunia modern anggap kepercayaan kelemahan. Kita diajar skeptis, cari bukti, tolak yang nggak jelas. Akibat, kepercayaan nggak ilmiah, padahal manusia butuh buat bertahan. Paradoks, rasional harapan keseimbangan. Kepercayaan keberanian terdalam, buka diri pada risiko kecewa gagal kehilangan. Tanpa risiko, nggak ada pertumbuhan. Yang hanya percaya setelah pasti, nggak benar-benar hidup, cuma nunggu bukti. Studi, trust orientation tinggi, percaya proses niat baik hidup, ketahanan stres kuat, cepat pulih, fleksibel, jarang krisis eksistensial. Bukan naif, keyakinan terlatih terima nggak semua bisa dikontrol, oke. Tapi terlalu percaya tanpa pikir, jebakan. Sejarah, kepercayaan disalahgunakan pemimpin ideologi diri sendiri. Kepercayaan sejati berdampingan akal sehat. Tanda kepercayaan sehat, keterbukaan revisi. Nggak kaku, bisa diperbarui seiring pengalaman. Boleh percaya impian besar, tapi siap sesuaikan arah kalau nggak cocok. Bayangin gagal berulang tapi tetap percaya perubahan. Refleksi evaluasi ketahanan, ulang sama karena waktuku datang, penyangkalan. Kepercayaan sehat kesadaran, tenang pikiran, lihat jernih. Kedewasaan spiritual, respon ketidakpastian, bukan keras berdoa sesuai keinginan. Saat percaya tanpa bukti langsung, latih berdamai dengan tak terprediksi. Kedamaian berhenti lawan arus. Tapi tenang setelah percaya nggak selalu matang. Kadang tubuh lelah lawan kenyataan. Lihat, energi baru, baik, mati rasa menyerah diam. Banyak salah paham, percaya berhenti berjuang. Padahal, berjuang tanpa panik kendali berlebih, tetap sadar terlibat. Percaya, biarkan hidup bergerak bersama kita. Saat benar-benar percaya proses perubahan halus. Nggak tegang, energi beda, tarik aura peluang pengalaman selaras. Bisa disebut frekuensi energi atau efek psikologis, hasil sama, realitas sesuaikan cara kita percaya dunia. Tapi enggak dari pikiran kosong. Lahir dari perjalanan panjang, kegagalan, kehilangan, takut diterima apa adanya. Kepercayaan, keberanian buka diri pada kemungkinan tanpa jaminan. Jadi, harus selalu percaya meski enggak ada harapan? Mungkin enggak. Tapi yang berhenti percaya sepenuhnya, kehilangan kemampuan lihat peluang tumbuh di balik ketidakpastian. Kepercayaan tutup mata. Justru buka mata penuh, tatap, lalu bilang, aku tahu ini sulit, tapi aku tetap melangkah. Di situ kamu berhenti ngejar panik, tapi enggak menyerah. Berdiri tengah, percaya proses, sadar hasil bukan milikmu kendali. Mungkin di situ rahasia pertumbuhan.
Bukan saat dapat semua mau, tapi saat belajar percaya perjalanan belum dipahami. Yang kamu cari mendekat saat kamu cukup tenang percaya. Poin 4. Bagaimana keputusasaan menghalangi berkahmu? Pernah di titik semua pintu tertutup bersamaan? Tanpa arah, tenaga, tahu apa diperjuangkan. Banyak pikir gagal total. Padahal mungkin berdiri di pintu lain, menuju yang lebih jujur dari harapan semu. Keputusasaan muncul bukan karena kehilangan segalanya, tapi kehilangan ilusi kendali total. Rasa hancur menakutkan bukan karena kehilangan, tapi kehilangan kendali cara dunia bekerja. Manusia salah paham, hidup menghukum. Padahal paksa berhenti berpura-pura kuat. Teori hopelessness, keputusasaan pola pikir, nggak ada jalan keluar. Tapi riset, bukan kejadian buruk, tapi interpretasi yang bikin putus asa. 2 orang alami kegagalan sama, satu menyerah, satu bangkit. Cara lihat beda, tapi nggak ada bangkit semalam. Kadang tubuh butuh istirahat dari kelelahan eksistensial. Dunia modern nggak kasih ruang, tetap produktif, positif, semangat. Keputusasaan dosa sosial. Tapi kita paksa senyum saat batin sekarat, tolak nangis, padahal air mata jalan keluar manusiawi. Kierkegaard, keputusasaan vertigo kebebasan. Ngeri saat sadar hidup cuma pegang diri sendiri. Stoikisme, penderitaan dari penilaian, bukan dunia luar. Jatuh ke keputusasaan sering karena tolak terima sebagian hidup, nggak bisa dikendalikan. Di situ berkah menjauh, nggak bisa masuk ke hati tertutup takut. Biologi, putus asa kortisol naik, imun turun, prefrontal tumbuh. Fokus bertahan, bukan tumbuh. Wajar semua macet. Tapi saat berhenti lawan rasa terima sebagai proses tubuh sesuaikan. Putus asa bisa jadi ruang tenang. Bukan keajaiban, kita buka pintu terima yang ditolak. Kisah? Baru dapat kerja setelah berhenti cari, temukan cinta setelah berhenti harap. Dasar psikologis, berhenti obsesi pikiran rileks, mata terbuka. Energi stabil tangkap peluang naik. Bukan semesta kasih hadiah, kita cukup tenang lihat yang sudah ada. Bahaya, keputusasaan kronis, risiko gangguan mental destruktif plus 50%. Tanpa kesadaran, menelan makna hidup. Tapi diolah benar, pintu kebangkitan. Banyak capai kedewasaan emosional setelah titik terendah. Sadar, harapan dulu keinginan ego. Ego runtuh, tenang muncul. Nilai diri nggak dari pencapaian. Tanya, apa bikin putus asa? Benar-benar kehilangan segalanya? Atau merasa nggak layak terima kebaikan lagi? Luka lama, bersalah, penyesalan. Hidupku memang sulit, tutup ruang berkah. Kalau percaya nggak pantas bahagia, bahkan bahagia datang ditolak rasional. Tugas pertama keluar keputusasaan, bersihkan keyakinan nggak layak. Dari situ sesuatu bergerak lagi. Keluar nggak selalu produktif, semangat. Kadang diam, menyendiri, jalan pelan, biarkan makna datang sendiri. Keputusasaan disembuhkan kejujuran, bukan kekuatan. Orang lewati kehancuran batin damai. Nggak ada pertarungan. Nggak tuntut dunia, tapi cinta hidup. Kedewasaan batin. Hidup nggak selalu kasih yang dimau, tapi yang dibutuhkan. Mungkin keputusasaan halangi berkah karena belum siap terima. Berkah nggak tumbuh di tanah keras takut penolakan. Saat terima hidup kadang nggak sesuai, beri ruang berkah datang tanpa kejar. Keputusasaan ajarkan, kita bagian semesta, bukan pengendali. Berhenti lawan tolak paksa, hidup bergerak lagi. Hari ini nggak punya harapan? Jangan buru cari cahaya. Duduk di gelap, dengar nafas. Rasakan detak. Dalam diam, sesuatu dibangun ulang. Nggak lahir kalau terus paksa hidup seperti dulu. Berkah kadang datang sebagai kehilangan belajar terima. Keputusasaan, berhenti pura-pura kuat, keheningan, sadar yang dicari sudah di dalam diri. Poin 5. Menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan. Kita pikir hidup baik, kendali penuh. Rencana sesuai target, langkah pasti. Tapi semakin kendali, hidup jadi lawan keras kepala. Mungkin saatnya berhenti tanya, bagaimana hidup ikut kehendakku? Mulai tanya, bagaimana kalau aku gerak seirama dengan arah hidup yang sudah jalan? Menyelaraskan, menyerah, berhenti usaha. Justru kebebasan sejati. Berhenti lawan arus tak bisa diubah. Sesuaikan langkah dengan ritme lebih besar dari ego. Filsafat Timur,
Wu Wei, tindakan tanpa paksaan. Bukan nggak bertindak, tapi sadar kapan maju, tunggu, diam. Dunia modern nggak sabar tunggu. Budaya percepatan, semua harus segera. Banyak kejar jadwal sendiri, kehilangan sinkronisasi dengan waktu alam. Lelah bukan karena beban, tapi paksa irama nggak sesuai napas hidup. Reset, obsesi kendali hasil kecemasan plus 35% versus acceptance-based. Resistensi kita gesekan batin. Pernah rencana jalan, tapi hati gelisah? Atau nggak punya apa dibanggakan, tapi tenang nggak jelas? Ketenangan tanpa sadar mulai menyelaraskan. Berhenti lawan paksa sangkal sinyal hidup, tapi menyelaraskan pasif. Banyak pakai, ikuti aliran, buat benarkan malas takut keputusan. Itu menyerah berkelas. Bedanya, menyelaraskan, sadar kapan berhenti paksa, tetap terhubung nilai diri, menyerah, berhenti tanpa paham apa terjadi. Di penyelarasan, kehendak bebas dipakai bijak. Pilih dengan konteks, waktu, arah penuh. Kebebasan sejati, nggak dikendalikan ego paksa hasil, tapi pemahaman gambar besar. Contoh, kehilangan kerja, temukan panggilan baru, gagal hubungan, belajar cinta dewasa. Mereka berhenti karena sadar arah lama nggak sejalan pertumbuhan batin. Hidup paksa berhenti, tuntun ke arah belum dilihat. Stukisme, kebebasan dari nggak diperbudak keinginan kendali segalanya. Makna menyelaraskan, berhenti tuntut dunia ikut keinginan. Tanya apa hidup mau ajarkan. Hidup lambat nggak sesuai rencana, bukan tertinggal, mungkin diarahkan sesuaikan ritme. Nggak semua harus cepat, butuh waktu datang di saat tepat. Pelajaran berhenti ngejar. Ketenangan bukan hadiah yang paling cepat sampai, tapi yang paling mampu dayung ikut arus tanpa hilang arah. Menyelaraskan, tunggu keajaiban. Belajar percaya sungai hidup tahu kemana mengalir. Tugas kita, tetap hadir, tenang, dayung pada waktunya. Poin 6, jalan baru ke depan. Nggak ada yang benar-benar siap babak baru. Bahkan yang kelihatan move on, sering tatap belakang dalam diam. Setiap perubahan bawa kehilangan kemungkinan. Di tengah, manusia bingung, nyesel yang pergi atau takut yang belum pasti. Tapi hidup nggak nunggu kita siap. Terus bergulir, kadang nggak masuk akal. Hubungan runtuh saat masih hangat. Pekerjaan hilang saat baru temukan ritme. Justru di kehilangan, benih jalan baru tumbuh diam-diam. Eksistensial, hidup tuntut pilihan. Nggak memilih, pilihan diam di tempat. Tolak bergerak, hidup kirim kehilangan besar krisis hampa, panggilan tegas. Sudah waktunya berubah. Jalan baru butuh keberanian akui yang lama mati. Sulit karena nyaman di cerita lama daripada ruang kosong belum dipahami. Psikologi, status quo bias, bertahan di keadaan lama meski nggak sehat, karena aman dengan yang dikenal. Contoh, jaga hubungan mati, tahan kerja bikin mati perlahan, tolak perubahan jelas lebih baik karena takut hilang identitas. Yang dipertahankan bukan kenyamanan, kebiasaan menderita di tempat sama. Jalan baru, kesediaan kubur versi lama diri agar baru tumbuh. Nggak selalu indah, riset transformasi, melalui fase disorientasi, belum siapa-siapa. Nggak lagi lama, belum baru. Menakutkan, tapi pembentukan sejati. Ketenangan setelah kekacauan, akhir. Bisa awal atau jeda sebelum keputusan lebih besar. Jangan puas diri. Tenang, ruang bernapas sebelum babak berikutnya. Kamu temukan atau ciptakan jalan baru? Mungkin nggak perlu bedain. Butuh keberanian melangkah tanpa kepastian. Hidup nggak janji arah baru mudah, tapi janji versi diri beda. Lebih sadar, kuat, tenang. Tapi nggak semua bisa berubah. Teori oke, praktik. Hanya sedikit sanggup tinggalkan identitas lama tanpa hilang jati diri. Perubahan sejati butuh kejujuran total pada diri. Hidup stagnan? Bukan nggak dikasih jalan baru, tolak lewati pintu terbuka. Nunggu keberanian dulu. Keberanian muncul setelah melangkah. Stukisme, penting bukan seberapa jauh jalan, tapi seberapa jujur jalan. Jalan baru perubahan cara pandang hidup. Langkah penting, berhenti paksa jalan lama fungsi. Jalan baru mungkin di dalam diri, di sunyi saat bilang, aku siap jalan meski nggak tahu kemana. Di situ hidup tunjukkan arahnya sendiri. Kesimpulan, zaman ini tanam keyakinan menyesatkan. Semakin keras lari, semakin cepat sampai.
Enggak semua jalan butuh kecepatan. Beberapa datang saat berhenti paksa arah. Saat benar-benar berhenti, yang sama jadi jelas. Bukan dunia berubah, tapi kamu diam cukup lama dengar. Berhenti ngejar, berhenti hidup. Mulai hidup tanpa ilusi, semua harus didapat usaha tanpa henti. Stokisme, kedamaian dari bedain yang bisa enggak dikendalikan. Manusia lelah bukan hidup berat, terlalu sering kendali yang gak pernah miliknya. Banyak yang sukses tapi gelisah. Punya yang dulu dikejar, tapi rasa cukup nggak datang. Bukan kurang pencapaian, sistem pikir belum berubah. Studi, 60 capai target besar tetap hampa setelahnya. Rifle Falaji. Kebahagiaan hadir sepenuhnya di sekarang. Kedamaian proses berhenti cari hasil. Ini kedewasaan batin, bukan kemalasan. Saat berhenti tuntut hidup ikut kehendak, lihat hidup bekerja untukmu dengan caranya. Tapi, berhenti ngejar, bisa salah paham, jadi alasan menyerah takut tanggung jawab. Keseimbangan, berhenti ngejar obsesif tindakan sadar. Dunia butuh upayamu, tanpa panik kerakusan hasil instan. Bukti, terlalu ingin dicintai kehilangan pesona, energi cemas. Tapi cinta diri hubungan datang sendiri, obsesi sukses hilang arah moral. Fokus makna, sukses datang tanpa paksa. Mekanisme alam, usaha kesiapan batin. Batin tenang, keputusan jernih, waktu tepat, peluang terbuka. Bukan semesta berpihak, berhenti perang dengan arus. Mungkin yang dikejar bukan halnya, rasa cukup di baliknya. Rasa cukup enggak dari pencapaian, dari penerimaan. Tenang muncul saat bilang, meski belum sempurna, aku baik-baik saja di sini. Segala yang dicari sudah di dalam diri, tertutup ambisi takut kehilangan arah. Saat berhenti lari, debu turun, pandangan jernih. Yang dicari nggak pernah pergi, cuma nunggu kamu berhenti cukup lama sadari. Kebijaksanaan sejati, bukan raih segalanya, tapi berani berhenti kejar yang nggak sejalan jiwa. Saat berhenti ngejar, hidup punya ruang datang menghampiri dengan caranya sendiri. Ya,